Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu komposisi idiom, frasa, dan diksi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fauzi Kerwas ingin menjelaskan tentang komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Contoh, kata merah yaitu salah satu warna, namun dalam kehidupan warna merah itu tidak semacam. Ada warna merah darah, merah delima, merah jambu, dan sebagainya. A. Konsep dalam peristilahan. Untuk pembicaraan komposisi, Fokker 1951 menggunakan istilah kelompok kata yang dibedakan atas kelompok longgar dan kelompok erat. Dengan kelompok longgar dimasukkan untuk kelompok kata yang menghubungkan antara unsur-unsur yang bersifat tidak mengikat. B. Aspek semantik komposisi. Sudah disebutkan di muka bahwa tujuan utama membentuk komposisi adalah untuk menampung atau mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan kita, tetapi belum ada wadahnya dalam bentuk sebuah kata. Konsep ini dapat bedakan adanya 5 macam komposisi, yaitu: pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif. Makna gramatikal hasil penggabungan koordinatif bisa dan bisa juga, atau tergantung pada konteks kalimatnya, bisa juga bermakna idiomatik. Contoh, baca tulis, baca dan tulis. Pulang pergi, pulang dan pergi. Kedua, komposisi yang menampung konsep yang digabungkan tidak sederajat sehingga melahirkan komposisi yang subordinatif. Dalam komposisi ini unsur pertama merupakan unsur utama dan unsur kedua merupakan unsur penjelas. Contoh, sate sama Madura sama dengan sate Madura. Sate yang berasal dari Madura. Sate dengan lontong sama dengan sate lontong. Sate dengan campuran lontong. Ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni maknanya sudah pasti, sudah tentu meskipun bebas dari konteks kalimatnya, karena istilah dalam komposisi ini tidak ditentukan oleh hubungan kedua unsurnya, melainkan ditentukan oleh keseluruhannya. Contoh, istilah olahraga: tolak peluru, angkat besi, terjun payung, terbang layang, balap sepeda. Istilah linguistik: fonem vokal, morfem bebas, frase endosentik, klausa verbal. Kalimat inti. C. Istilah politik: politik, hak angket, hak pilih, hak prerogatif, sidang paripurna. Istilah pendidikan: buku ajar, tahun ajar, guru bantu, model pembelajaran, tenaga pendidikan. E. Istilah agama: hadis, syahih, ayat kursi, wali hakim, zakat fitrah, ibadah haji. Yang tiga, komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang diprediksi makna idiomatik, yakni makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Contoh, memeras kekeringan, bekerja keras. Membanting tulang, bekerja keras. Menjual gigi, tertawa keras-keras. Beratap seng, sudah tua. Kelima, komposisi yang menghasilkan nama, yakni mengacu pada sebuah wujud dalam dunia nyata. Contoh, geria, Matraman, Stadion Gambir, dan Selat Sunda. C. Penggabungan komposisi. Maksud utama bentuk komposisi adalah mewadahi konsep-konsep yang ada dalam kehidupan nyata tetapi belum ada kosakatanya dalam bentuk tunggal,
Pada tahap awal, tentunya komposisi baru berupa penggabungan. Dua buah dasar seperti dasar kereta dengan dasar api menjadi komposisi kereta api. Namun dengan berkembangnya teknologi dan budaya kereta api dapat digabungkan lagi dengan dasar ekspres sehingga menjadi di kereta ekspres. Sekian dari penjelasan saya. Nama saya Mariam Ahyana dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur pembentuknya. Jenis-jenis idiom. Berdasarkan unsur pembentukannya, idiom dibagi menjadi dua, yaitu idiom penuh. Idiom penuh merupakan adanya sebuah bentuk ekspresi, artinya tidak tercermin dalam komponen. Dan idiom sebagian, yang artinya merupakan sebuah bentuk ekspresi, artinya masih tercermin dalam makna komponennya. Contoh dari idiom penuh adalah darah biru, yang berarti bangsawan. Sedangkan contoh dari idiom sebagian adalah kabar angin, yang bermakna rumor. Jenis idiom berdasarkan pemilihan kata. Idiom dengan tubuh merupakan sebuah ungkapan yang dideskripsikan oleh bagian tubuh. Contohnya adalah darah daging, berarti anak kandung. Idiom dengan kata indera merupakan ekspresi yang ekspresinya dibandingkan dengan makna kata. Contohnya, besar kepala, yang artinya sombong. Dan idiom dengan nama benda alam sejenis idiom yang wahyunya disamakan dengan benda alami lingkungan. Contohnya, bumi langit, berarti orang yang selalu diharapkan untuk membantu. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joslimina Najwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu frasa. Nah, pasti kalian teman-teman semua nggak asing lagi kan mendengar kata frasa atau frase. Di sekolah menengah pertama pasti sudah belajar juga tentang frasa. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, saya akan langsung menjelaskan apa itu frasa. Jadi, frasa itu adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif, yang mana berupa gabungan kata, yang berarti frasa setidaknya terdiri dari atas dua kata. Misal, contohnya seperti ini ya, ayam hitam, rumah saya cantik. Nah, seperti itu contohnya. Dan terus frasa ini ada jenis-jenisnya lagi. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu frasa eksosentris, yang mana frasa ini yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya. Frasa ini tidak mempunyai unsur pusat, tapi dia mempunyai dua komponen. Komponennya itu yaitu perangkai yang berupa preposisi atau partikel, dan yang kedua itu sumbunya. Dan frasa ini dibagi lagi dia menjadi dua. Yang pertama, frasa eksosentris direktif adalah salah satu komponen yang ada yang berupanya preposisi dan menempati fungsi keterangan di dalam kalimat. Contohnya, di rumah, di lapangan, di luar, dari rumah, di pasar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, frasa eksosentris non-direktif, yang mana ciri frasa ini adalah komponen pertamanya itu artikulus. Contohnya seperti si, sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Nah, terus yang jenis yang kedua itu frasa endosentris, yang mana frasa ini adalah salah satu komponen dan unsurnya itu memiliki perilaku sintaksis, yang mana dengan keseluruhannya, yang artinya itu salah satu komponen dapat menggantikan kedudukan. Dan frasa ini dibagi dua. Yang pertama, frasa endosentris berinduk tunggal adalah frasa yang memiliki induk frasa yang menjadi penanda kategori frasa. Nah, frasa berinduk tunggal ini dia ada anak-anaknya lagi. Yang pertama, frasa verbal, nominal, pronominal, numeral, dan adjektifal. Terus frasa berinduk jamak. Nah, tadi kan induk tunggal, sekarang itu induk jamak gitu. Yang mana artinya dari frasa berinduk jamak ini, yang komponen-komponennya itu memiliki fungsi dan kategori yang sederajat, sama rata, nggak ada perbedaannya. Contohnya itu cuma ada dua, koordinatif dan apositif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Nama saya Muhammad Kausar. Saya ingin menjelaskan tentang diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dalam menyampaikan suatu gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa. Ya, diksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis
menurut makna. Dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera atau makna sebenarnya. Contohnya adalah Rian sering kerja keras. Kerja keras itulah makna sebenarnya. Contoh kedua, Robi gemar membantu. Nah, gemar membantu itu adalah makna sebenarnya. Selanjutnya makna konotatif. Kalau makna yang konotatif adalah makna yang tidak sesuai dengan panca indera, observasi panca indera atau makna rias. Contohnya adalah ibu jari. Ibu jari itu sebenarnya kan jempol gitu. Yang kedua terus WC, misal WC. Harusnya kan kamar mandi, jadi dia tuh bukan makna yang sebenarnya. Nah, itu adalah penjelasan diksi, jenis diksi yang pertama. Kita lanjut ke jenis diksi yang kedua, yaitu jenis diksi menurut leksial. Dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama adalah sinonim atau kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain gitu. Contohnya adalah pinter misalnya, itu sama dengan pandai, bahagia, senang gitu. Yang kedua adalah antonim, kata yang mempunyai arti yang berlawanan. Misalnya itu tinggi, pendek, berat, ringan gitu. Yang ketiga adalah homonim, kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya itu beda. Contohnya adalah bulannya, misalnya malam tuh bulannya terlihat bulat gitu kita bilang. Terus yang kedua tuh semua karyawan dapat gaji setiap bulannya. Nah, dalam dua contoh tadi tuh bulan tuh berbeda gitu. Yang pertama tuh bulan yang di langit, yang kedua tuh bulan yang di kalender gitu. Terus yang keempat, homofon atau kata yang ejaannya sama, maknanya beda tapi pengucapannya sama gitu. Contohnya tuh Anton menabung di bank, terus Bang Anton bekerja di kantor. Nah, bank yang pertama itu adalah tempat gitu kan, tempat atau ya tempat gitu. Yang kedua tuh Bang Anton. Bang Anton itu adalah nama gitu, nama panggilan lah kita bilang. Oke, yang kelima, homograf atau lafal dan artinya beda namun ejaannya sama. Yang contoh pertama tuh dia suka makan tahu. Yang kedua, dia tidak tahu. Nah, yang pertama tuh tahu yang di contoh pertama tuh adalah makanan. Yang kedua tuh kata sifat. Yang keenam adalah polisemi atau kata yang memiliki lebih dari satu arti gitu. Yang pertama tuh nasabah yang menabung di bank akan dapat bunga. Yang kedua, mawar adalah bunga yang indah. Di contoh yang pertama tuh bunga yang di contoh pertama tuh adalah persenan atau bonus lah gitu. Yang di contoh kedua bunganya tuh tumbuhan. Yang ketujuh adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata, sedangkan hiponim kata yang dapat terwakilkan. Contohnya adalah di kebun binatang banyak hewan liar, seperti buaya, gajah, dan singa gitu. Di situ tuh hipernimnya tuh adalah binatang liar gitu. Kalau hiponim itu yang buaya, gajah, atau singa. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi diksi. Yang pertama itu ada membantu pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Dan yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Diksi juga memiliki syarat. Ada 5 syarat gitu. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Nah, itu saja penjelasan diksi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.